Terima kasih orang baik. Dari Big Tulus Official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam rindu, salam jumpa untuk semua sahabat subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Di kesempatan sore hari ini ketemu lagi sama Mas T di edisi siar ke-30 April 2021. Asik, semangat banget kayaknya ya. Justru aku tuh tadi mau syuting ngantuk guys. Apa lighting udah siap, handphone, alat semua sudah prepare. Udah tinggal depan kamera masa gue nih. Buset, ngapain sih gua ngantuk ya? Masya Allah. Oke, sebelum kita lanjut nonton video ini, aku mau klarifikasi sedikit. Kemarin videonya itu aku kena bandnya karena aku mengatakan ada darah yang berceceran, ada orang. Jadi aku ngomongnya orang ternyata. Jadi aku ada kena ban dari pihak YouTube. Aku mengatakan orang yang bergeletak tapi berderas dan palanya tinggal setengah gitu-gitu. Nah itu pembahasan aku agak sedikit terlalu sadis. Ada orang yang melaporkan sehingga videonya di ban. Aku minta maaf ya teman-teman. Kalau toh saya dorong naik lagi bisa, tetapi naik lagi kemudian dolarnya juga nggak bisa hijau, dolarnya tetap kuning karena posisinya video itu tidak bisa saya monetis 100%. Jadi sekian persennya masuk ke pihak yang mengklaim atau pihak yang melaporkan gitu. Apa melaporkan apa pihak YouTube gitu, dia nggak ngerti. Daripada aku ribet ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Daripada kita repot-repot ngurusi yang enggak karena ya biasa. Berarti aku tuh luar biasa. Kalau masih ada orang sirik sama aku, ada orang jahat sama aku, berarti aku orang luar biasa. Berarti aku orang baik. Berarti aku orang yang sangat-sangat baik. Sehingga masih banyak orang yang coba mau jahatin aku. Gak apa-apa, wes. Saya kembalikan kepada Gusti Allah. Jadi aku klarifikasi sedikit ya. Soalnya kemarin pas sudah ditayangkan kok videonya nggak ada hilang. Bukan apa-apa, tapi karena aku membahas sesuatu yang tajam, itu juga baru 150 viewersnya. Aku cek baru 150 dan aduh ya sudahlah, mau ngomong apa lagi karena mereka yang punya hak ya, mereka yang berhak untuk menentukan, sehingga mereka harus menurunkan itu atau men-take down video saya. Dan ternyata video yang beredar itu tentang babi ngepet itu ternyata hoax teman-teman. Jadi seorang ustadz mengaku bla 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 supaya mendapatkan jamaah banyak katanya. Jadi dia beli babinya itu secara online. Dan saya juga mengatakan di video saya sebelumnya kalau babi itu memang ya betul babi beneran, ketika dicek DNA-nya ya babi beneran gitu loh. Dan ternyata untuk khodam yang patah kemarin di sini ternyata adalah khodam dari si babi yang kita bicarakan. Jadi bukan perwujudan dari orang yang mengerjakan, tetapi ini adalah khodam dari babi yang kemarin dipenggal. Intinya disitulah ya. Oke, kita closing. Aku takut kena banned lagi. Nanti videoku udah naik, ternyata di ban aku bahaya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Salam rindu, salam kangen semuanya untuk yang sedang nonton video ini, yang dalam kondisi apapun jenengan yang sedang nonton video ini. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang dalam rezeki yang sedikit menipis semoga Allah tebalkan lagi, amin. Untuk kalian yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi tidak baik, semoga lekas membaik. Yang sedang dalam masalah, semoga Allah berikan solusi terbaik atas masalahnya. Untuk yang belum bekerja, semoga lekas bekerja. Dan untuk yang sudah mempersiapkan untuk menjalankan atau menyongsong bulan Syawal atau Hari Raya Idul Fitri, semoga Allah capaikan apa yang jenengan niatkan ya, amin. Siapapun jenengan, mau tulang punggung keluarga, siapapun kalian, entah itu suami, karena saya merasa dari dulu sebelum saya menjadi seorang suami pun saya sudah melakukan banyak perjuangan sebagai seorang suami, meskipun pada dasarnya saya adalah sosok seorang anak gitu loh. Jadi saya harus memperjuangkan hidup seorang janda, ibarat kata mamaku kan janda, terus memperjuangkan 2 hidup anak yatim pada waktu itu, ada Wardi, ada Mijan, yang memang terus saya perjuangkan. Ketika
mendekati bulan Syawal, mendekati Lebaran, yang kita pikirkan mereka. Gimana caranya mereka bisa beli baju, gimana caranya mereka bisa punya kue di rumah, ada tamu, ada kue, ada air minum, ibaratnya ada sirup, segala macam. Persiapannya itu juga memang nggak gampang, dan apalagi pekerjaan saya itu dari dunia entertain, dan entertain itu di bulan puasa itu drop hampir 90%. Kemungkinan saya dapat rezeki 10% dari hari-hari biasanya, karena bulan puasa itu jarang ya orang yang butuh event. Dan satu lagi itu, yang keduanya adalah ini sedang pandemi, dan kalau memang pada waktu itu saya sedang seperti ini, Masya Allah, untung lagi adikku tuh cuma satu yang sekarang jadi kewajiban gue. Ibaratnya kayak Mijan kan sudah punya keluarga, sehingga dia usaha sendiri lah, istilahnya begitu. Itu pun Mas Wardi tak cicil-cicilin, beliin celana dulu, beliin celana dalam dulu, beli ini dulu. Terus sandalnya baru datang kemarin. Jadi aku nyicil-nyicil itu supaya apa? Supaya ya maaf, bukan merasa tidak memiliki uang, tapi memang harus dibagi-bagi dan pintar cara baginya. Dan alhamdulillah cukuplah sudah baju, kue aku untuk mau Mbak Yanti wingi sekarang ngirim kue tak anteni ya coy. Kamu belum lebaran, kalau mau ngasih kue dikirim sekarang aja. Ngarep banget ya. Karena jujur aku juga lebaran memang nggak pernah gimana ya, buka-buka pintu juga jarang. Jadi paling aku yang ke tetangga, setelah itu pulang aku tidur kayak gitu doang. Jadi aku nggak pernah punya akses khusus di mana aku lebaran tuh juga buka pintu dan nerima tamu juga gitu ya. Intinya buat jenengan semua yang sama seperti saya, yang saat ini sedang dalam kondisi sedang berjuang untuk keluarga, entah jenengan seorang suami, entah kamu itu seorang tulang punggung keluarga yang sedang memperjuangkan dari lebaran untuk keluarganya, jangan pernah mengeluh dengan apa yang sudah kamu lakukan. Tetap lakukan yang terbaik untuk keluarga, tetapi ingat, sefokus-fokusnya kita terhadap keluarga, sefokus-fokusnya kita terhadap anak dan istri, tetapi tetap harus kita fokuskan diri kita sendiri ya. Yang bagus itu adalah bahagiakan dirimu untuk mendapatkan rizki, bisa membantu orang banyak, daripada kamu bahagiakan keluargamu tapi hatimu itu dongkol, hatimu itu kesel karena kamu nggak bisa menikmati hasil yang kamu dapatkan, atau kamu tidak bisa memuaskan hasrat di hatimu yang memang kamu pengen beli apa, sedangkan kamu tetap mikir keluarga. Keluarga dulu baru ini. Kalau bisa keinginan pribadimu yang butuh sesuatu tetap harus kamu jalankan, supaya kamu apa? Supaya kamu bahagia, kamu udah enak, udah nyaman, baru kamu dapat rezeki yang melimpah, karena bahagiamu tadi baru bisa dikembangkan lagi untuk keluarga. Tetapi kalau jenengan adalah seorang pejuang keluarga yang memberikan semuanya terhadap keluarga, itu juga nggak merugikan, jadi nggak masalah. Cuma pesan Mas T, pesan saya, jangan terlalu fokus terhadap keluarga sehingga kita mengabaikan apa yang mau kita beli pada keinginan kita gitu loh. Maksudnya kalau emang kita ngelihat jaket bagus, pengen beli buat lebaran, beli aja nggak apa-apa. Rezeki itu Allah sudah atur buat anakmu, buat istrimu, buat ibumu, buat keluargamu, semua sudah Allah atur. Jadi boleh membahagiakan semuanya, itu tidak merugikan. Sedekah juga nggak ngerugiin, berjuang untuk keluarga tidak merugikan. Tetapi dalam hal ini kamu juga harus membahagiakan dirimu sendiri. Jangan kamu kedepankan egomu untuk mengurus keluarga, tapi kamu sendiri untuk menikmati hasilmu tidak bisa. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jenengan bisa mencukupi diri sendiri, bisa membahagiakan diri sendiri, juga membahagiakan keluarganya. Amin. Pokoknya semangat, mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang melimpah ya. Saya pernah merasakan itu, kenapa saya bisa bicara. Jadi harus seimbang sih teman-teman, seimbang aja. Jadi kamu juga perlu, tetapi dalam hal ini bukan berarti terus kamu mengedepankan dirimu, mengecualikan keluargamu, tidak. Tapi kamu harus tahu aturannya, kamu harus tahu porsinya, sehingga kamu tidak terlalu menyiksa dirimu sendiri ya. Karena jiwa yang sehat itu tertumbuh dari jiwa yang bahagia, dari badan yang bahagia. Kamu banyak duit, kamu bisa nyukupin keluargamu, kalau kamu nggak bahagia buat apa? Kamu tidak tersampaikan apa yang kamu pengen beli. Mau beli sate aja mikir, sate adikku makan apa. Saya juga seperti itu. Kalau bisa kayak saya, aku beli sate, aku makan sate, adikku tak kirimin duit buat beli sate. Nah, jadi kita nggak kepikiran keluarga kita beliin sate juga, kita beli sate. Jadi kita sama-sama makan sate. Jadi hati kita bahagia, jiwa kita puas, kita bisa cari rezeki lebih banyak, keluarga kita juga tercukupi. Kurang lebih seperti itu ya. Semangat buat para pejuang rupiah yang sedang memperjuangkan hari lebaran untuk anggota keluarganya, semuanya tanpa terkecuali. Semoga Allah sehatkan badannya, lancarkan rezekinya, berikan kemudahan segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Dan yang sudah bersedekah, terima kasih banyak. Hari ini juga kita bakal bagi-bagi nasi box. Videonya mungkin tayangnya besok ya, nggak hari ini. Hari ini kita bakal bagi-bagi nasi box. Untuk pembagian nasi box hari ini di sekitar sini saja ada 50 paket nasi box dan juga 150
paket takjil yang akan kita bagikan di sekitar wilayah kita dulu. Karena ada komplain, kita aja dulu apa dari kemarin di luar mulu katanya gitu ya. Terima kasih dan terima kasih untuk jenengan-jenengan yang sudah bersedekah. Untuk yang belum bersedekah, sangat-sangat masih tunggu partisipasinya. Caranya gimana Mas Tulus? Silakan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Sedekahnya berapapun, minimal 5.000 atau 10.000, maksimalnya terserah jenengan ya. Jadi untuk mau sedekah, mau nambahin beli takjil, tambahin beli aqua, nambahin beli apa, sangat Mas Teh tunggu. Boleh saja ya. Silakan klik kolom deskripsi. Lalu hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Oke, kita mau bahas sesuatu yang kemarin sempat ditanyakan sama siapa yang nanyain itu ya. Aku nggak ngerti siapa yang nanyain, tapi intinya pertanyaannya seperti ini. Kemarin kan Eyang dan juga rekan-rekan kita atau leluhur kita sedang mengejar si ular hijau atau si naga hijau itu yang berkepala buaya tadi, yang coba menyerang atau yang sudah berhasil bukan menyebab utama sih sebetulnya, cuma mereka yang membuat kegaduhan ini sehingga kapal Nanggala 402 tadi bisa tenggelam dan menimbulkan korban jiwa. Dan ada di sini saya mau klarifikasi sekali lagi, jangan salahkan. Aku pernah mendengar atau membaca di salah satu media sosial bahwa ada sosok yang disebut sebagai penyebab tenggelamnya kapal Nanggala 402 yang jenengan sebut adalah Dewi Lanjar atau Dewi Lanjer. Dewi Lanjar itu adalah salah satu anak kesayangan dari Bunda Ratu Laut Kidul, di mana beliau yang memang menguasai beberapa titik pantai yang ada di wilayah Pulau Bali dan juga NTB, NTT. Jadi ada pokoknya daerah sono lah. Aku nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi beliau menguasai sedikit bagian laut untuk wilayah itu ya, Bali, NTB, NTT dan sekitar sana, Bima, Nusa Tenggara Timur, pokoknya situ lah. Dan aku mendengar ada salah satu peramal yang mengatakan kalau salah satu penyebabnya adalah Dewi Lanjar, dan aku kasihan sama beliaunya sampai PSC aku nggak ngerti apa-apa kok aku dibuat seperti ini gitu loh. Jadi aku minta maaf sebelumnya kalau jenengan berpikir gini, aku cuma meluruskan ya. Kalau ada yang mengatakan Dewi Lanjar adalah salah satu penyebab atau pembuat kegaduhan itu, secara tegas saya bilang tidak, bukan dia penyebabnya. Memang ada human error dan juga ada beberapa hal yang faktor yang mendukung. Jadi bukan berarti jin semua yang nyerang, ini bukan, tetapi memang sudah ada human error, ada kesalahan teknis juga dalam di kapal itu, dan kemudian terpancing lagi, terdorong lagi dengan hal-hal yang disebabkan atau disusupi oleh bangsa jin tadi. Sehingga saya minta tolong sekali lagi untuk teman-teman jangan berpikir buruk terhadap siapapun, terhadap apapun. Dan dalam hal ini pun Mas Tulus nggak menyebutkan siapa nama jin tadi, cuma bentuknya memang seperti itu, naga yang berbentuk naga kayak ular hijau, terus palanya buaya. Jadi itu gabungan dari dua jenis ya teman-teman, sungai dan juga laut. Intinya aku nggak bisa menyebutkan, tapi itu adalah bagian menggabungkan antara dua makhluk dari dasar laut yang luar biasa sama makhluk yang di muara sungai atau sungai sebetulnya. Jadi dari kali, bukan sungai, bukan laut. Jadi mereka bersatu untuk menyerang itu. Dan kalau ada yang mengatakan penyebabnya adalah Dewi Lanjar, maaf, itu salah besar. Dan beliaunya saat ini sedang bersedih karena beliau jadi kambing hitam yang dia tuh nggak tahu apa-apa. Terus beliau tertuduh gitu loh posisinya. Dan setelah tertangkap dan berhasil alhamdulillah mereka ditangkap, tetapi ada beberapa komponen yang terlepas. Jadi tidak semua ditangkap, dan ya sekali lagi ketuanya atau bosnya bisa kabur, bisa pergi. Yang ditangkap di tubuh ular dan buaya tadi adalah memang hanya isinya adalah anak buahnya saja, hanya karyawannya, sedangkan bosnya kabur. Dan setelah diinterogasi lagi dan lagi, ternyata betul mereka adalah anak buahnya Mbah D. Gak dari kaki tangannya Mbah D. Dan setelah mereka ditangkap kemudian diinterogasi, mereka mengatakan kan kami butuh darah. Kami butuh darah yang hijau-hijau katanya. Aku gak ngerti yang dimaksud darah hijau itu apa, karena mereka sudah mengambil beberapa darah, katanya ya, kata mereka yang diinterogasi sama yang itu mengatakan mereka sudah mengambil beberapa darah yang
berasal dari ulama, dari pejabat, dari orang-orang penting, dari orang-orang yang bisa istilahnya itu bisa menguatkan mereka. Sedangkan mereka juga perlu mengkonsumsi darah hijau. Maksudnya dalam hal ini mereka membutuhkan korban dari darah hijau. Adalah darah hijau itu darah yang orang-orang yang memiliki kepentingan di bidang pertahanan, polisi, terus tentara, gitu-gitu, pokoknya yang di bidang sipil lah. Jadi mereka itu mencari itu. Jadi tumbalnya ternyata dipersiapkan segala macam dari semua agama. Jadi dari semua agama ini komponennya dikumpulkan. Mereka tujuannya memecah belah. Tujuannya memecah belah lagi-lagi. Dan memang aku sih nggak tahu di dalam 53 awak kapal yang meninggal itu apa memang betul ada orang Hindu dan lain sebagainya. Aku mohon maaf, aku nggak tahu. Aku nggak baca sedetail itu. Jadi mereka mengatakan saya sedang mengincar orang-orang Hindu untuk saya korbankan. Termasuk di Corona. Corona kan juga mengincar orang-orang Hindu. Yang diincarnya seperti itu. Itu info yang saya dapat. Jadi di sini bukan berarti menakut-nakuti jenengan yang beragama Hindu, tidak, tapi waspada lagi karena mereka itu menyerang semua agama. Islam sudah kena, Kristen sudah dihajar, ya, rumah ibadah dan juga untuk santri sudah, kemudian pesantren sudah, dan juga apa itu namanya tempat yang buat belajar orang-orang Kristen, anak-anak Kristen, sekolah Kristen, dan juga untuk asrama Kristen juga sudah diserang. Nah, jadi mereka itu sedang memecah belah ini, teman-teman. Nah, salah satunya adalah mereka juga mencari berbagai macam jenis korban dari darah orang-orang tertentu, termasuk tadi dibilang darah hijau. Darah hijau itu adalah darah dari orang-orang yang bekerja ataupun hidup di lingkungan sipil, yang mereka tuh memiliki ketahanan khusus. Untuk dalam hal ini ketahanan khususnya adalah sebetulnya orang-orang polisi, tentara dan sebagainya, itu kan mereka kan ditempa mereka dari pertama masuk sampai mereka selesai, sehingga tempaan itu yang membuat tubuh mereka tuh seakan-akan mendapatkan darah hijau. Darah hijau itu adalah darah di mana darah orang-orang yang suka berjuang dalam mempertahankan sesuatu. Contohnya kan mereka memang di area pertahanan ya, antar TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, terus polisi dan lain sebagainya. Itu semua memang sudah jadi incaran mereka. Makanya mereka itu sebetulnya sedang mencari komponen yang sedang dikumpulkan dari Corona, digabungkan lagi dengan yang kecelakaan tuh semua sudah mereka atur sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk mendapatkan beberapa hal yang memang harus mereka dapatkan untuk memperkuat badi ketika bangun nanti, gitu loh. Cucunya sudah pada bangun, dan aku yang kaget ternyata gelombang-gelombang yang terjadi, entah air laut, entah gunung, lain sebagainya, ternyata juga efek dari itu, gitu loh. Aku taunya setelah menginterogasi salah satu kodam atau kodam yang ada di si naga hijau dan juga buaya tadi, ditarik, diajak ngobrol, ya itu jawabannya seperti itu. Semua itu berhubungan dengan Bahdi. Intinya semua ada kerjaannya Bahdi. Nah, ini yang harus hati-hati. Dan sayangnya lagi memang Allah menghendaki mereka bisa diizinkan pergi karena mungkin ya memang masih ada ujian panjang yang harus kita hadapi ya, sampai Bahdi betul-betul bisa bangkit dan bisa menyerang kita, ibaratnya menghasut kita untuk masuk neraka dan sebagainya. Jadi sebagai orang Islam, sebagai orang yang memiliki agama, saya rasa kita juga patut memperbaiki diri kita untuk mengetahui bahwa ya gini loh, sebetulnya makhluk yang ditangkap sama Eyang dan rekan-rekannya itu hanyalah sebagian kecil dari Bahdi, sebagian kecil loh ya, sebagian kecil. Karena ketika berhasil dicari, mereka sudah melepaskan ininya, seperti halnya moksa. Jadi mereka tuh meninggalkan raganya, mereka pergi begitu saja. Raganya masih terikat sampai sekarang dengan sama teman-teman Eyang. Mereka sudah berhasil menangkap naga dan juga buayanya itu yang memprakarsai, yang juga menjadi pendukung tenggelamnya kapal Nanggala 402. Tetapi dalam hal ini ternyata isi dari si buaya dan juga ular naga hijau tadi ternyata sudah tidak ada isinya lagi. Isinya hanya cecurutnya saja. Sedangkan bosnya sudah kabur dan oke, tapi sudah dikantongi namanya. Namanya sudah diketahui. Lagi-lagi memang anak buah Mbah Dajjal. Makanya mereka juga banyak yang nyembah. Intinya cluenya adalah sosok ini ada di Pulau Jawa. Salah satunya sosok buayanya ya teman-teman, aku nggak ngomongin sosok naganya. Naganya memang tinggalnya di laut, dan lautnya itu luas sekali. Jangkau lingkupnya luas sekali, dari laut selatan sampai ke sono lah, jauh banget, sampai ke luar negeri. Jangkauan si naga hijau ini. Tetapi dalam hal ini untuk si buaya ternyata adanya di Pulau Jawa. Dan si buaya ini adalah sosok
siluman yang bisa memberikan pesugihan juga ternyata kepada jenengan-jenengan semua yang ingin mencari kekayaan secara instan. Dan juga banyak pengabdinya atau banyak orang-orang yang mohon maaf menyembah beliau, menyembah si buaya, sehingga sudah dikantongi. Tetapi karena sekali lagi mereka berperang atas izin Allah, mereka akan menghancurkan atas izin Allah. Tapi ketika Allah menghendaki itu belum dihancurkan, berarti memang Allah belum mengizinkan. Jadi mereka boleh menghancurkan seperti itu, menghancurkan begitu saja, mereka bisa melakukannya. Tetapi sekali lagi kalau Allah belum menghendaki, berarti kita tidak boleh melawan kodrat. Ketika kita atur, ketika kita hancurkan terlebih dahulu, nanti akan ada yang berubah dari jalan takdir ini. Makanya mereka tetap mengikuti. Mereka sudah mengantongi dan beliaunya sudah berjanji untuk tidak ikut campur lagi untuk si buaya. Cuma kalau si naga ini susah karena memang dia kaki tangan ketiga atau keempatnya Mbah D. Jadi ya sudahlah, memang jiwanya jiwa iblis. Jiwanya jiwa emang iblis yang ini. Jadi susah. Kalau untuk yang di Pulau Jawa yang sudah tertangkap ini, dia berjanji itu tidak ikut campur lagi mencari hal-hal yang berhubungan dengan corona. Dia nggak mau berhubungan dengan Mbah D lagi dan lain sebagainya. Cuman ya sekali lagi janjinya jin, apalagi jin itu jelas jin jelek yang memang jin ibrit yang tidak memiliki agama dan lain sebagainya. Dan mereka tuh memang ingin menjatuhkan kita, sudah tidak bisa dipercaya. Makanya sekarang alhamdulillah Eyang sudah mulai agak tenang. Kalau kemarin-kemarin jujur saya bicara sama Eyang aja nggak berani. Dia lebih simpel, sekarang lebih simpel, gak banyak ngomong. Aku mulai, aku lungo, jadi kayak gitu-gitu. Jadi tidak pernah ada basa-basi, tidak pernah ada sesuatu yang mereka kejar. Jadi biasa aja. Eyang gak pernah lagi ngomong macem-macem. Eyang agak sedikit nahan diri karena sekarang posisinya sedang proses penenangan diri, ya. Karena banyak tentara kita yang luka juga teman-teman. Jadi leluhur ada yang luka, anggota leluhur atau tim perang kita itu juga ada yang terluka. Jadi dalam proses penyembuhan juga. Alhamdulillah sih sudah tertangkap. Dan sayang lagi Allah menghendaki kalau bosnya itu bisa diizinkan pergi sekali lagi untuk membuat kegaduhan. Ya inilah tugas mereka. Dan memang tugas kita adalah memang bisa menetralisir itu. Dan aku sih sekali lagi Eyang mengatakan, aku kok disambungkan ya dengan corona dan juga korban Nanggala 402. Jadi aku tuh kayak Eyang tuh pesan lagi kalau buang air beras depan pintu ya Le, buang air beras depan pintu ya Le, gitu-gitu. Jadi aku sih gimana ya, ya sambil baca doa juga nggak apa-apa kali. Buang air beras, intinya doanya sama Allah, airnya mah dibuang gitu aja. Aku nggak ngerti. Yang juga aku pesan kira-kira bagaimana yang cara menetralisir ini supaya para jin-jin yang coba menghancurkan kita ini jadi temannya Mbah D ini supaya sedikit berkurang. Kokeono zikir, kokeono semedi, kalau dia bilang sama aku bukan zikir tapi ngomong semedi. Perbanyak semedi, dekatkan diri sama Tuhan, tenangkan pikiranmu, jauhi nafsumu. Intinya itu jangan kamu kejar nafsumu. Terus sering-sering kalau pas lagi buang air beras di depan pintu atau di tanah, jangan dibuang di kamar mandi atau di tempat pembuangan. Dia ngomong jangan ojo diguani padas, tapi diguain yang lemah depan pintu, istilahnya seperti itu. Yang sih berpesannya seperti itu. Sekali lagi filosofinya monggo dengan pikirkan sendiri. Saya tidak bisa mencerna secara detail apa sih fungsinya air beras dan sebagainya, tapi saya nggak ngerti. Intinya wes monggo diartikan sama-sama. Mudah-mudahan sekali lagi ini media terbaik dan mudah-mudahan tidak ada lagi korban-korban yang akan timbul. Aduh mas, enggak. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban-korban yang akan timbul karena disebabkan oleh si anak buahnya Mbak D. Intinya mau corona, mau kecelakaan pesawat, mau kecelakaan air laut di sini di dalam laut, itu ternyata adalah ulah dari Mbah D. Dia pelaku utamanya. Dan dia menunggu waktu untuk bangun. Dan bangunnya itu harus banyak yang dia makan, termasuk aura-aura, termasuk darah, termasuk nafsu dari semua orang yang berbagai macam jenis yang saya sebutkan tadi. Dan sekarang lagi jatuh di tipe-tipe itu. Jadi agak sedikit waspada teman-teman yang sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan sekali lagi tetap kalau pas lagi doa ya dikirim leluhure, kirim Al-Fatihah nggak apa-apa, didoakan semampu kita juga nggak apa-apa. Jangan lupa untuk terus didukung ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mengirimkan THR. Terima kasih banyak THR. THR-nya ditunggu tuh THR lagi yang lain-lainnya. Mak Sriato THR. Siapa lagi ya? Bapak Muhammad Yahya THR. Siapa nih? Pak Sem mau THR, Mbak Ngatin mau THR, Mbak Yani mau THR, Kak Ajija nak THR lah. Terus
Bebo disebut jalui THR le. THR-nya apa dek Tulus? Kata Kak Cica. THR-nya aku minta doa dari kakak supaya aku sehat, rezekiku bagus, terus aku bisa terus mengasuh channel ini untuk menjadi channel yang berkembang, channel yang bermanfaat untuk semua orang. Ya, oke teman-teman, sudah 2:30. Aku waktunya buat ngecek-ngecek kira-kira sudah pada siap atau belum. Kita segera bagi nasi bok, dan Mas Wardi mungkin juga persiapan di sana sudah coba lagi bakar bakso, bakar sosis dan sebagainya. Dan nanti videonya mungkin tayang besok, tapi habis ini Mas Tulus harus tayangkan video yang ini, kemudian langsung bagi-bagi nasi bok untuk di sekitar sini aja ya. Terima kasih banyak untuk yang punya kritik dan saran, pertanyaan silahkan klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2. Mas Tulus mohon maaf, terima kasih banyak untuk yang sudah membantu bersedekah kirim THR, terima kasih. Untuk yang belum ditunggu loh ya. Terus terima kasih. Sehat dulu buat kita semua, dimudahkan segala urusan baiknya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah orang baik.